keseluruhan, tapi kalau berdasarkan persentase mungkin ya Yahudi lah ya. Iya, dibandingkan persentase jumlah penduduknya Yahudi nomor 1. Ya. Ya, tapi begini. Tapi kalau dipersentasekan lagi, kalau hitungannya kayak begitu untuk Islam ya waduh 0,0000. Iya. Itu Pak ya. Jadi kan mereka penduduk jumlah penganut nomor 2 ya kan di dunia. ya. Ya, mencapai berapa 2 miliar kan berapa itu? Jadi kalau dihitung kayak begitu itu mungkin peraih Nobelnya mereka cuma 0,00001 gitu. Iya. Nah, kalau yang berdasarkan keseluruhan peraih Nobel ya tidak memandang jumlah penganutnya itu OTN nomor 1 ya 65%. Islam itu tidak sampai 1%, cuma 0,8. Iya. Itu yang mau saya kaitkan dengan Alkitab. Kebetulan Bapak bilang tadi mereka itu kan berlogika katanya berlogika. Iya, mereka klaim berlogika. Iya, tetapi menurut analisanya Rasul Paulus di Roma pasal 10. Kita buka Pak ya, saya bantu buka. Roma pasal 10. Mulai ayat 1 Ini Pak. bagus ini ya. Mulai ayat 1 ya. Tunggu Pak, saya bantu. Roma 10. Ini kita dapat mulai dari Pak Evangelis ini. Roma 10 ayat berapa Pak? 1. Mulai ayat 1 Pak, mulai ayat 1. Iya. Oke, saya bantu. Jadi ini yang saya soroti kan katanya mereka berlogika. Kan begitu. Ya, padahal orang Yahudi yang sudah ya bisa dikatakan dari peraih Nobel itu dan IQ pun ya bisa dikatakan paling pintar di dunia lah orang Yahudi. Tapi kesimpulan Rasul Paulus analisanya orang Yahudi pun masih gagal menerima Yesus, tidak mengerti firman-Nya itu. Dan menurut 1 Korintus 2 ayat 11 ya itu karena tidak ada Roh Kudus. Seperti itu. Itulah analisanya Rasul Paulus. Jadi saya bacakan saja Roma pasal 10 ini. Ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, itu dikatakan katanya berlogika ini orang Yahudi ini ya kurang lebih sama lah apanya. Jadi mereka mengandalkan syariat itu syariat Taurat di sini. Kalau menurut di Alkitab RLI terjemahan lama syariat Taurat mereka berpedoman ke situ. Padahal syariat itu menurut suratan Galatia hanya untuk anak-anak Yahudi dan mereka harus lahir baru menjadi Kristen gitu sampai akil balik disebutkan ya itu. Jadi sebab ayat 3 ya sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam Alkitab LAI terjemahan lama disebut makrifat ya dari Roh Kudus. Sebab mereka tidak mengenal makrifat dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah yang IQ paling tinggi di dunia ini. Tidak mengerti kebenaran Allah. Apalagi yang Anda sebutkan yang mengklaim-klaim itu, yang bersyariat itu, ya apalagi itu ya semakin tidak mengerti, tidak mungkin mengerti. Karena menurut Rasul Paulus ini, itu syariat itu syariat Taurat itu hanya untuk anak Yahudi sampai akil balik itu. Galatia pasal 3 itu ya. Nah, di situ. Ya tidak mustahil lah berlogika tapi bohong. Begitu kalau mereka itu. Tapi bohong gitu. Ya, jadi begini ya kita orang Kristen pun perlulah supaya mencari kebenaran Tuhan itu dari Roh Kudus lah, karena makrifat itu kan berdasarkan 1 Korintus 12 itu 9 karunia Roh Kudus. Di terjemahan baru disebut pengetahuan ya, pengetahuan. Tetapi di terjemahan lama itu makrifat terjemahan lama. Makrifat Pak ya. Wah, bahasa Arab itu. Jangan sampai
kita gunakan lagi kata marifat, Islamnya marah-marah lagi katanya, kita nyolong. Iya, Bahasa tapi Arab, ya. tapi mana mungkin orang diterjemahkan tahun 54. Gak mungkin lah nyolong Iya, kita. biasa kan kalau Islam itu kalau ada istilah dari istilah Arab, itu mereka suka mengklaim, wah ini kembalikan itu marifat kami, kembalikan itu Allah kami, kembalikan itu Rasul kami. Ya kan? Iya. Nah, Islam kan begitu, karena tidak ada yang mereka bisa berikan kepada dunia ini. Ya, mereka cuma bisa mengklaim bahasa Arab itu Islam. Kok bahasa diislamkan? Iya, kalau kita lari ke situ kata Allah pun mereka colong sebenarnya dari Kristen Arab, dari Iya, Kristen. betul, Pak. Karena umat Kristen yang ada di Arab sebelum bagindanya ada ya, umat Kristen itu sudah menggunakan kata Allah. Iya. Bukan cuma hanya umat Kristen ya. Iya. Bukan cuma hanya umat Kristen, bahkan orang Quraisy pun menggunakan kata Allah itu. Iya, Tapi untuk menyebut sesembahan bukan nama. Gitu. Iya, itulah apanya. Sesembahan bisa dikatakan dewa lah, dewa itu kan. Iya, dewa yang katakan dewa. Iya. Allah, ya Iya. kan? Iya. Theos itu kan setara itu semua. Jadi orang Mesir pun sudah. Di KBBI Indonesia itu memasukkan kata Allah kan. Seandainya di kata Theos dimasukkan dalam KBBI, mungkin Alkitabnya Oten ini menggunakan kata Theos. Iya. Tidak, Pak. Tapi gini Pak, Iya. kalau dikaitkan dengan KBBI kan baru kemarin sore itu Pak, tahun 88. Iya, betul, Pak. Tahun 88 itu, padahal Alkitab kita ini sudah diterjemahkan tahun 54 kebetulan, dan 63 itu terjemahan lama yang masih dipakai di aplikasi sekarang itu tahun 63, dan begitu ada standar bahasa Indonesia yang benar ya, yaitu ya, tahun 72 EYD, ejaan yang disempurnakan, maka LAI langsung menyesuaikan dengan EYD itu, yaitu LAI terjemahan baru tahun 74. Jadi sebenarnya kita sudah benar tindakannya. Ya kalau masalah sempurna terjemahan itu. Biasa orang Islam kan suka berkata begini ya. Orang Yahudi saja katanya tidak mau memeluk Kristen, tidak mau menjadi pengikut Kristus. Ya, itu kan sebenarnya anggapan salah ya. Karena orang Yahudi yang mana dulu, ya, orang Yahudi yang di zaman Kristus, itu malah mereka dikejar-kejar yang mengikut ini ya, Mengikut Yesus. mengikut Kristus itu mereka dikejar-kejar ya, mau di kill kan? Mau di-kill ya. Ya, salah satu orang yang ikut dalam mengejar-ngejar Oten ini ya, pengikut Kristus ya, Paulus sendiri, betul tidak, Pak? Iya. Jadi gini, Ya kan? jadi kalau mereka itu mengatakan pengikut Paulus karena mereka pembunuh, munafik katanya, Farisi katanya, itu kan mantan, bukan mantan orang baik loh Paulus itu, mantan orang jahat. Ya, baru dia, waduh, bagus cara hidupnya. Beda Liono, Pak, ya. Tidak seperti orang lain lah. Orang munafik itu kan ada orang munafik kan, dia itu mantan orang baik loh Pak. Bagus ya, nggak suka kawin-kawin, ya, nggak pernah kill orang. Iya. Tapi yang anehnya ketika sudah mengenal Allahnya, waduh, nauzubillah min dzalik kelakuannya. Iya. Ya, anak kecil dikawini, ya. Oh, kalau Orang yang tidak apa namanya sejalan dengan pemikirannya langsung di-kill, ya kan? ya. Dihilangkan nyawanya. Kalau gitu saya nggak berani Pak ngomong kayak gitu. Ya, kenyataan itu, Pak, itu kenyataan. Iya, cuma gini aja, saya menyoroti Rasul Paulus ini, ya betul-betul dia itu mantan orang jahat sudah. Tetapi begitu dia mengenal Kristus, ya lihatlah tulisannya itu, terutama 1 Korintus, Iya, 2 Korintus 11, kejahatan kan? 2 Korintus 11 itu aduh. Dalam 3 hal, ya kan? Iya. Tidak pernah mengajarkan bahwa boleh pukul istri, ya kan? Itu pengajaran Paulus. Tidak pernah mengajarkan yang pokoknya pengajaran Paulus kalau kita lakukan, Rasul Paulus kalau kita lakukan tidak akan pernah membawa kita ke dalam penjara, ya. Iya. Tidak satu pun pengajaran Paulus, Rasul Paulus itu mengantar kita ke masuk penjara, ya. Jadi penjahat, tidak ada.
Beda Iya. dengan yang ono Pak ya. Jadi gini, kalau kita Penjara, makanya mereka buatlah yang namanya ilmu-ilmu untuk mempelintir perkataan Allah. Ya. Sebenarnya mereka juga sudah sadar sebenarnya nih, bahwa Iya. kalau mereka ikuti apa yang Allah katakan, ya, itu masuk penjara mereka, semua mereka itu, ya, mau masukkan RT-nya, ya, menghilangkan nyawanya, itu masuk semua mereka itu, ya. Yang kawini bocilnya masuk penjara. iya. Cuma karena mereka sudah tahu, waduh, bahaya juga ini perkataan si Allah ini ya. Jadi mereka buatlah ilmu-ilmu yang untuk mempelintir perkataan Allah itu sendiri. Ada yang namanya nausorof lah, ya, yang lain-lain, ditakwil, dia pakai, ya. Itu. Iya. Jadi kesimpulannya gini, Pak. Kesimpulannya gini. Rasul Paulus mantan orang jahat, bukan mantan orang baik. Itulah. Jadi Ya, betul Pak. Karena Yesus datang di dunia juga itu kan mencari orang yang berdosa kan Pak. iya, karena Iya, makanya dikatakan bukan orang yang sehat. sehat yang membutuhkan tabib. Tabib, Betul ya. tidak Pak? Iya, ya betul, betul. Jadi Saya rasa Bapak tahu ini karena Bapak ini seorang evangelis. Ya. iya, ya banyak sekali di sini mantan orang apa? Pendeta pun banyak kok mantan orang baik itu. Artinya waktu kecil dia belum ada jemaatnya, merintis dia baik betul. Tapi setelah besar sudah dapat perpuluhan, sudah apa semua, berubah dia menjadi mantan orang baik. Begitu. Ya banyaklah begitu. Semua di dunia ini kan setelah harta itu yang menyeret kan, menyeret. Harta itu yang seperti di apa itu kan di Amsal 8 yang sering dipakai untuk mengejek apa itu ya, perjinah itu ya. Iya. Ya Amsal 8. Seperti itu kan, di situ kan disebut segepok uang kan itu. Itu yang membuat jahat menjadi jahat dia. Segepok uang menjadi pejinah itu. Berkaitan itu. Cinta uang menjadi cinta jinah. Begitu. Iya. Berkaitan itu. Karena coba tidak ada segepok uangnya itu. Nggak bergeser itu imannya. Demikian juga ya koreksi untuk kita juga pendeta-pendeta, mudah-mudahan ada yang mendengar di sini pendeta ya, supaya kita mengoreksi diri lah. Jangan sampai mantan orang baik lah. Setelah banyak uang itu, gitu. Setelah banyak umat. Iya. Jadi Cuma saya baru sadar Pak. Ini Bapak ternyata pakai ini ya, foto asli tuh. Soalnya kalau room ini Pak, apa namanya, sudah dicap sebagai penghujat ya, tapi penghujat yang sopan ya. Penghujat yang pakai data. Cuma saya takutkan ya, jangan sampai mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan mereka. Isi satu komen itu mereka mau sikat semua ini. Biasa begitu Pak. oh, gitu. Kalau Makanya kalau bisa, kalau nanti Bapak mau naik ke Komal ya, kayak apalagi kalau ada ajang diskusi, ya pakailah akun yang jangan pakai gambar apa namanya, gambar yang real Pak, pakailah itu kan nama juga gitu. Saya agak takut juga sebenarnya kalau Bapak naik ini. oh iya. Jangan sampai saya yang ini Bapak ikut kena. Gitu. Iya, jadi saya membahas apa lah dulu yang terakhir ini. Ya nanti saya turun. Oh ini tadi apa namanya, kan orang-orang RT 6 ini mengatakan bahwa Yesus berkarya di Israel, tapi orang Israel tidak apa namanya, tidak menerima dia ya. Iya. Karena Rasul Yohanes juga sudah menulis. Iya, Yohanes 1 1 ayat 11. Ayat 11 itu ya. 9-nya. Yohanes 1 ayat 11 kayaknya. Coba. Iya, 10 dan 11 ini ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Iya. Dan amin pastilah. Kalau Iya. kita Dan inilah supaya apa Pak? Supaya kita mengerti dan mereka pun mengerti, menyadari bahwa kan sering mereka pertanyaan itu, apalagi si Jum-Jumnya itu kan, si Jum-Jum
Jum A, Jum B, Jum C, Ya. kan? Ya, itu kan. Si pasukan masker ya. Ya, jadi Yesus itu kan untuk orang Yahudi ya. Ya ini jawabannya. Tidak menjawab. Iya. Makanya muncul amanat agung, dan amanat agung itu muncul setelah kenyataan bahwa akhirnya mereka tidak menerima dan sampai menyalibkan, mengkriminalisasi Yesus. Kan begitu logikanya. Betul, Pak. Makanya Maka terbuka muncullah kepada amanat agungnya. orang Kita kafir. akan Orang kirim kafir ke ini segala bangsa, ya, ajar mereka dan ya, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul tidak, Pak? Ya betul. Makanya saya gunakan iya, istilah itu orang maksudnya. apalah, istilah LI terjemahan lama, Alkitab LI terjemahan lama, bangsa kafir itu non Israel. Pokoknya di luar mereka lah ya. Ya, di luar Israel itu bangsa kafir. Mungkin, Ya, Pak, ya. termasuk kita bangsa kafir, tetapi menjadi keturunan Abraham secara rohani, secara jasmani bukan Rohani, keturunan betul, Pak. Abraham. Itu dijelaskan di Karena Galatia. Abraham dijanjikan bahwa dari keturunannya semua bangsa Iya. akan mendapat berkat. Betul tidak, Pak? Iya. Dan Semua bangsa loh ya, bukan cuma Israel. Betul tidak, Pak ya? ya, itu direalisasikan setelah zaman Roh Kudus. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Baru di situ terrealisasi lah. Makanya para rasul bisa bercakap-cakap dalam berbagai bahasa. Betul tidak, Pak? Iya, Evangelis. akhirnya semua bangsa. Dan di perjanjian lama kan Roh Kudus ini kan hanya tertentu untuk imam, nabi, dan raja. Itu kan hanya untuk ini Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Iya. Tapi semua kepada Nabi semua gitu, Pak. orang Tapi sesuai kalau dengan nubuatan sekarang Nabi ya, Yoel. Roh Kudus itu biar kita ini bisa terima, Pak. Iya, dan karena Roh Kudus Penjualan itulah kudus makanya itu. kita bisa mengerti ajaran Kristus itu di Iya. 1 Korintus 2 ayat 11. Ajaran Kristus yang membuka ya Iya. hati kita ya untuk menerima Kristus, melihat ajarannya yang sebenarnya itu bagaimana, ya kan? Iya, dan yang mendetailkan itu justru Rasul Paulus. Namanya kayak Eternam itu tidak paham, mereka tidak akan bisa terima. Iya. Kenapa Rasul Tuhan Paulus. harus jadi manusia, ya kan? Tuhan menjadi manusia, mereka tidak sampai otaknya ya. Iya. Tapi kalau bicara tentang Allahnya, waduh, maha kuasa, giliran ditanya bisa tidak jadi manusia, waduh. Iya. Mereka mati-matian menolak, ya kan? Kalau begitu ya, bagaimana bisa kita katakan maha kuasa kalau ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, ya kan? Iya, itu. Itu. Iya. Kadang mereka berbicara tidak sesuai dengan ya fakta, maksudnya klaim yang mereka ungkapkan, mengklaim maha kuasa, tapi ada yang mustahil yang dia si sesembahannya lakukan. Iya. Nah, itu kalau sudah ada yang mustahil bagi sesembahannya lakukan, berarti ya terima babu itu bukan maha kuasa namanya itu. Iya. Cuma modal klaim kan. Iya. Dan kalau Karena Yesus sendiri berkata ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. iya. Keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Betul tidak, Pak? Iya, betul. Itu. Iya, itu ayatnya. Dan ya, Tuhan konsisten dengan Matius 15 ayat 24 itu. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel, kan gitu. Ya, konsisten dia. Tetapi terbuka tadi yang sudah kita bahas tadi karena Yohanes 1 ayat 10-11 itu kan terbukalah amanat agung, dan setelah dia mati dan bangkit, maka dia terjadilah ayat Matius 28 tadi, ayat sebelum ayat 19, ayat 18 kan, kepada aku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Ya. Itu kan setelah mati dan bangkit. Dan sebelumnya itu kalau diklaim itu Yesus itu manusia, iya betul manusia yang hina, tapi mantan dari sorga yang mulia, dan kembali kemuliaannya itu setelah berhasil datang dari sorga. Iya, dan kembali kemuliaannya itu dari Allah, dari Bapa itu sendiri. Iya, dan kembali kemuliaannya itu kan dinyatakan sama Sang Firman kan.
Iya, dan kembali Bahkan dalam kemuliaannya itu kan manusia itu. pun dia bisa melakukan menghidupkan orang mati, ya. Dia Iya. bisa menguasai alam, ya, berjalan di Iya. atas air, meredakan badai kan. Iya, dan Bahkan kemuliaannya dalam itu keadaannya manusia pun dia bisa menunjukkan kembali kuasa. setelah apa? Setelah berhasil takluk kepada kematian gitu kan. Berhasil mengalahkan maut. Artinya dengan mati mengorbankan nyawanya. Begitu. Dia baru berhasil dikembalikan. Itu banyak itu di Yohanes 17 dijelaskan itu. Apalagi suratan Paulus ini menjelaskan itu semua. Cuma Rasul Paulus menjelaskan lebih fokus kepada kita sekarang yang pengikut Yesus harus diikuti mulai dari direndahkan supaya mendapat kemuliaan, supaya ditinggikan. Itu di Efesus 4 itu. Supaya ditinggikan kita harus rela direndahkan, begitu, untuk melayani, untuk menyelamatkan orang berdosa, orang hina. Itu di Ibrani 4 kan sudah dikatakan dia terkena coba supaya bisa merasakan menolong orang yang terkena coba, begitu kan? Itu. Iya. Iya, jadi itu jangan dipandang ya satu ayat dikutip, disoroti dengan logikanya yang mengklaim berlogika itu. Ya, jadi kalau di Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. iya, jadi kalau kedengaran sayup-sayup dari Toa ya, hai orang-orang beriman katanya kan, jadi yang tidak beriman tidak hai. Ya, langsung saya katakan pret gitu. Dari mana imannya? Ibrani 11 ayat 1, Pak. Terima kasih atas ininya Pak ya. Soalnya saya agak takut juga nih kalau Bapak pakai foto asli, baru pakai nama asli. Baru naik di room saya Pak. Soalnya tahu sendiri nih. Oke, Pak. Room yang lagi di apa namanya lagi masuk dalam kekerannya dia. Oke, Pak. Oke. Ya, oke Pak, makasih Pak. Saya cari-cari ya umat Islam ya. Etelan dulu Pak ya. Apakah saya mau pastikan dulu apakah ini sudah betulan punah atau bagaimana ini ya? Ya, nantilah bikin lagi akun yang bukan nama asli lah. Itu maksud saya Pak, bikinlah akun yang jangan pakai foto asli lah. Iya, memang Supaya ngomongnya lebih enak Pak. memang Ini kalau ngomong kalau ada Bapak di sini saya akan tahan bicara saya Pak. iya, memang rencana saya di TikTok ini Pak untuk mengajarkan Alkitab, mengajarkan ajaran Rasul Paulus. Nanti Bapak ini apa namanya kalau tentang Alkitab nanti mungkin Bapak mungkin masuk di bagian pengajaran ya. Karena di sini Pak apa namanya penghujat Pak atau apa namanya ya namanya penghujat itu apa ya? Penghujat ajaran sesat. Nah, gitu. Ya, ini penghujat ya. Penghujat ajaran sesat. Nah, itu sesuai dengan perkataan Yesus sendiri ya. Bahwa ajaran kawin-kawin di surga itu adalah ajaran sesat ya. Jadi kita ingin menunjukkan kebenaran kepada orang yang beriman kepada kawin-kawin di surga. Ya, Matius 22 itu Pak, ayat 30 ayat 60. Betul sekali Pak. Kepada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, Jadi di dunia dengan di sorga harus sama. Baru bisa diterima oleh orang yang di dalamnya tidak ada Roh Kudus, begitu. Hanya orang yang di dalamnya ada Roh Kudus lah yang bisa menerima ajaran sorga, gitu, ajaran rohani. Rasul Paulus lah dulu berubah dia setelah ditangkap. Itu Pak. Iya. Oke lah Pak, lain kali lah saya. Iya, buat lagu yang ini Pak ya. Kalau supaya enak juga kita ngomong ya. Oke. Soalnya saya akan tahan bicara saya ini kalau ada Bapak di atas ini. Oke Pak. Lain lah Pak ya. Terima kasih Pak ya. Thank you ya. Saya turunkan atau Bapak mau turun sendiri? Turun sendiri aja. Iya, oke. Salam Pak.